Saat mendengar berita tentang kekerasan seksual, fokus kita seringkali langsung tertuju pada pelaku dan tuntutan hukum yang diberikan. Kemudian rasa empati menjadi fokus selanjutnya. Angan kita beralih pada korban dan menuntut keadilan. Tapi ada satu sosok yang sering luput dari pandangan, yaitu para pendamping korban kekerasan seksual. Mereka adalah garda terdepan. Mereka adalah orang-orang yang menemani korban melalui segala proses panjang dan traumatis. Tugas mereka bukan cuma sekedar mendampingi, tapi juga menopang beban emosional yang tak kasat mata. Lantas, bagaimana realitas perjuangan mereka? Perjalanan seorang pendamping dimulai dari titik paling rapuh. Ketika korban pertama kali berani membuka suara. Dan di momen itu, pendamping tidak hanya menyiapkan telinga untuk mendengar, tapi juga tangan untuk memegang erat. Kalau pendampingnya kan aku masuk 2019 ya. 2019, 2020, 2020 akhir sampai sebenarnya mungkin 5 tahunan. Jadi pengalaman saya ini bukan hanya di angka tahun ya, tapi perjalanan panjang dan ribuan cerita dan luka yang saya temui langsung dari para penyintas. Awal mulanya pasti nggak terarah ya, nggak tersistem. Karena kan waktu itu situasinya kita, aku sih lebih tepatnya, pasti nyecer pelakunya. As always, kan kesel dong, marah gitu kan. Dan beberapa pengalaman yang tidak mengenakan dari pribadi kita sendiri terus ternyata terjadi ke orang-orang sekitar, itu pasti nggak enak banget dan nggak nyaman, gelisah, dan akhirnya ngaruh ke psikologi kita sendiri, ngaruh ke kesehatan kita sendiri, ngaruh ke akademis kita juga, dan maksudku security culture yang budaya aman gitu, itu juga akhirnya berpengaruh, yang itu membuat kita juga nggak aman, nyaman juga nggak. Bagi saya rasanya sangat mengguncang. Saya harus jujur mendengarkan kisah kekerasan seksual dari seorang korban yang untuk pertama kalinya membuat saya terhentak, marah, dan pada saat itu yang sama saya merasa tidak berdaya. Tapi dari situ saya belajar bahwa pendamping tidak boleh larut dalam emosi sendiri, tugas. Menjadi pendamping berarti secara sukarela menjadi tempat keluh kesah korban. Dan pendamping harus selalu siap menjadi garda terdepan kebutuhan korban kekerasan seksual. Para pendamping harus siap menjadi benteng terkuat yang tidak boleh goyah apapun yang terjadi. Cuman memang dalam proses mendampingi korban tentunya kita berharap segala kepentingan bagi korban yang terbaik. Ya, kita ada dua. Selalu karena amanatnya kekerasan seksual di dalam Undang-Undang TPKS itu memiliki paradigma yang menitik beratkan perspektif korban, sehingga kita benar-benar harus mengerti apa yang diinginkan oleh korban. Apakah korban ingin secara penal atau non-penal, atau litigasi atau non-litigasi. Para pendamping menjadikan keinginan korban sebagai prioritas penyelesaian kasus kekerasan seksual. Akan tetapi, tidak semua keinginan korban sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Hal itu membuat pendamping menjadi terpojokkan. Karena ini kita perspektifnya korban. Ada korban yang menginginkan kasus ini tidak terblow up, tetapi aku punya kebutuhan yang tidak bisa diungkapkan, maka kita harus dalami. Bisa jadi kebutuhannya adalah soal psikis. Pernah sih, tentu, karena kita akan dikira nggak mendukung korban. Dikira kita menormalisasi kekerasan seksual. Dikiranya kita feminazi, tapi
feminazi yang nggak berperspektif korban, itu juga pasti. Banyak hal ataupun stigma yang memberatkan pendamping sebaya, supaya udah deh nggak usah ngelanjutin aja kalau nggak tahu apa ya namanya, nggak tahu hasilnya. Tapi maksudku adalah sampai ke sosmed gitu kan, teman-teman Pukaps juga akhirnya kan nggak keserang based on interaksi gini aja, tapi kan sosial media juga kan pasti ada. Oh ini nih member Pukaps ternyata dia lemot dalam penanganan, kemudian lalai sampai. Jalan yang ditempuh seorang pendamping tidaklah mudah. Setelah berhasil membuat korban membuka diri, proses hukum yang berbelit, dan stigma masyarakat, mereka masih harus bergelut dengan dinamika psikologi yang mereka rasakan. Saat mereka mendampingi, mereka bukan hanya memberikan bantuan, tapi juga menyerap semua emosi, semua ketakutan, dan semua beban dari korban. Kelelahan mental dan trauma sekunder adalah harga yang harus mereka bayar. Cuman memang dalam proses mendampingi korban tentunya kita berharap segala kepentingan bagi korban yang terbaik. Ya, kita ada dua. Karena amanatnya kekerasan seksual di dalam Undang-Undang TPKS itu memiliki paradigma yang menitikberatkan perspektif korban, sehingga kita benar-benar harus mengerti apa yang diinginkan oleh korban. Apakah korban ingin secara penal atau non-penal, atau litigasi atau non-litigasi. Di keadaan lain aku harus benar-benar memperhatikan kondisi korban, tapi di sisi lain aku juga perlu mengedukasi teman-teman yang di UMS, misalnya minimal UMS dulu waktu itu ya, ataupun di teman-teman sekitarku dulu, untuk jangan begitu nyecer pelakunya, karena aku tahu polanya nanti akan nyecer, digebukin lah, main otot lah dan sebagainya, tapi tanpa memperhatikan kebutuhan si korban. Ini yang kadang bikin aku naik darah gitu. Tapi naik darahnya enggak, maksudku kayak memberikan edukasi gitu, nggak bisa dong sembarangan. Saya itu kan juga manusia dan bukan robot. Kami juga sering merasa lelah, terus merasa marah, frustasi, bahkan kadang mimpi buruk setelah mendengar cerita-cerita korban. Jadi ada istilah secondary trauma ya, atau trauma sekunder. Dan itu nyata, karena itu pendamping juga butuh ruang pemulihan, butuh persupport, bahkan kadang perlu terapi juga. Kalau pendamping jatuh, korban pun kan tidak bisa mendapat dukungan yang maksimal. Kalau pelajaran dari saya pribadi, banyak sekali pelajarannya, yaitu pelajaran untuk lebih mengerti bahwa kekerasan seksual itu bisa terjadi pada siapapun, termasuk pada orang-orang terdekat kita. Kita bisa menjadi lebih waspada, kita bisa menjadi lebih peduli dengan isu-isu kekerasan seksual. Kita harus mengedukasi orang-orang terdekat kita. Pun saya mengedukasi untuk kalangan muda dari akademisi maupun masyarakat umum. Sehingga karena dampak dari kekerasan seksual, apalagi psikis, untuk masalah psikisnya, itu luar biasa dampaknya. Karena begitu mereka tidak mengetahui tentang perlindungan hukum maupun akses terhadap pendampingan, maka itu menjadi luka batin yang bisa seumur hidup. Ada kompleks PTSD, ada ya istilah-istilah psikologi seperti inner child, ya, gitu. Itu bukan berkesan sih, triggering ya, mungkin triggering yang memicu ke hal-hal ancaman, dan akhirnya kita bisa ngelaluin, ternyata kita bisa ngelakuin kak, gitu. Maksudnya ke korban juga gitu. Oh iya pasti, yang tadi aku bilang ternyata emotional intelligence itu pentingnya tuh nggak cuma oh ya udah kita siap, enggak, kekuras gitu. Padahal kita tuh sebenarnya juga perlu dampingan psikologi untuk pendamping. Iya ya mbak, ya ternyata itu kuras energi dan sebagainya. Jadi emang
afirmasi positif untuk kita juga diberikan space dan kebutuhan dan layanan dampingan psikologi itu untuk pendamping itu juga perlu. Ketika sudah terlalu berat, berbagi cerita dan rekan pendamping lain melakukan kegiatan yang membuat saya merasa hidup, misal seperti membaca, menulis, atau sekedar berkebun gitu. Diem aja, silent aku. Silent dulu, karena ternyata caraku untuk coba tenang dan kan di pikiran tuh berisik ya pasti. Di pikiran tuh berisik, sana ngomong ini ngomong ini, saksi ngomong ini dan sebagainya. Itu berisik. Kita tampung aja dulu, diem dulu gitu. Kalau di aku gitu, apa ya? Gak tahu. Kayaknya aku di dunia ini dilahirkan tuh kayak gitu. Kayaknya. Dan soalnya aku ngerasa pribadiku, aku di peristiwa masa lalu yang nggak mengenakan juga, meskipun kadang motifnya berbeda, tapi ternyata aku dari Iba, aku merasa dia juga pengen bangkit, itu supportnya akan nyalur gitu, dan itu akan jadi energi ketika dia bisa, oh iya ya, yuk yaudah yuk kita bareng-bareng yuk. Bagi saya, secara pribadi pendampingan adalah tindakan politik sekaligus rasa kemanusiaan. Jadi politik karena ini adalah perjuangan melawan sistem yang tidak adil. Kemanusiaan karena ini adalah soal berdiri di sisi orang yang paling rapuh sekalipun dan berkata, kamu tidak sendirian, hidupmu berharga dan kamu berhak atas keadilan. Itu makna terdalam dari pendampingan yang menjadi saksi, pelindung, sekaligus penguat bagi mereka yang sedang dilukai. Arti pendamping bagi saya adalah proses di mana seseorang itu hadir di dalam perjalanan pemulihan bagi para korban. Bukan hanya terkait dari permasalahan hukumnya, tetapi lebih komprehensif lagi, lebih mengerti, memvalidasi perasaannya misalnya, memahami bagaimana kebutuhannya, serta tidak ada sedikit pun kalimat yang menghakimi. Selesai dari itu, pendamping juga memiliki tanggung jawab untuk terus mensosialisasikan agar terciptanya di lini-lini publik maupun private, sekecil apapun ruang itu harus inklusif. Harus bebas dari praktek-praktek maupun komunikasi-komunikasi yang mengarah pada kekerasan seksual. Tuh, cukup? Ya. Perjuangan para pendamping adalah cerminan dari ketangguhan dan empati yang luar biasa. Mereka mengajarkan kita bahwa pendampingan bukan cuma tentang kasus, tapi tentang kemanusiaan. Keberadaan mereka memberikan harapan, bukan hanya bagi korban, tapi juga bagi kita semua. Bahwa di tengah gelapnya kasus kekerasan seksual, masih ada tangan-tangan yang siap